Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi hari ini siap untuk mendengarkan sabdamu. Bersabdalah kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melihat dari Yohanes, Injil Yohanes, pasal 12, ayat 35 sampai 36a. Yohanes pasal 12, ayat 35 sampai 36a. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu berjalan dalam terang. Tidak ada orang yang senang berada di dalam kegelapan. Kalau mati listrik, maka orang bisa tersandung, bisa jatuh. Dan ketika saat ini perang yang masih berkecambuk di Ukraina, ketika hantaman bom terus menghujani Ukraina, maka begitu banyak fasilitas publik yang rusak parah. Dan itu membuat tentunya menghadirkan kegelapan. Selain listrik yang terputus, itu juga membuat bagaimana kerusakan parah dan pasti kegelapan yang ada. Kita bisa bayangkan betapa menegangkan apa yang terjadi di Ukraina. Apapun alasannya, namun ketika terjadi peperangan, maka ada begitu banyak nyawa yang melayang, ribuan korban jiwa. Betapa menegangkan, menyeramkan berada di situasi perang itu dan kemudian kegelapan yang begitu mencekam. Sungguh tidak menyenangkan. Di dalam perikop yang kita baca di dalam Yohanes pasal 12, Yesus berkata kepada para murid, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Yesus di bagian yang lain, di bagian pasal yang lain mengatakan bahwa akulah terang dunia. Nah, kalau di sini Yesus kembali kepada para muridnya, tentu ini masih dalam rangkaian sebelum perjamuan terakhir, Yesus menyampaikan bahwa akan tiba saatnya. Artinya Yesus akan sebentar lagi memasuki di sebuah masa, yaitu akan disalib. Dan di dalam pada saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, hanya tinggal sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Nah, ini barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Yesus juga di sini kembali mengingatkan para muridnya, percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya bukan kepada seseorang yang lain, tetapi kepada Yesus itu sendiri. Yesus yang adalah terang mengingatkan para murid atau juga mengingatkan kita semua bahwa ia adalah terang yang sejati. Ia adalah terang dunia. Namun di sini dengan penambahan kata percayalah kepadanya. Percaya bukan sekadar mengetahui akan keberadaan atau mengakui akan keberadaan.
Tetapi percaya lebih daripada itu adalah mempercayakan diri kepada terang itu. Seperti dua buah kata, trust and belief. Belief yang bersifat pengakuan, percaya di dalam pengakuan, namun trust bagaimana percaya dalam mempercayakan kehidupan kita. Nah, kalau Yesus yang adalah terang dunia, Yesus adalah terang kehidupan, maka para murid diajak untuk juga meneladani apa yang Yesus lakukan. Bukan hanya para murid diharapkan berada di dalam terang, yaitu hidup selaras dengan apa yang menjadi tujuan Kristus, tetapi juga melakukan apa yang Kristus harapkan. Terang ini juga mau berbicara mengenai masa perayaan, masa perayaan Pondok Daun, mengingatkan juga di dalam peristiwa Hanukkah Menorah. Ketika sekitar tahun 140-an begitu, bait Allah yang dinodai oleh seorang raja Seleukus IV Antifanes yang kemudian menodai bait Allah dan kemudian yang dilawan dengan pemberontakan Makabe dan dapat dimenangkan. Kemudian disitulah dikuduskan kembali menjadi sebuah peristiwa Hanukkah Menorah, ya, pemasangan lilin-lilin kaki-kaki Dian. Nah, Dian atau lilin atau misalkan cahaya itu, ya, menjadi sebuah pelita yang menerangi kegelapan, membawa sebuah harapan. Jadi kalau orang Israel mengingat peristiwa Hanukkah Menorah, penyucian bait Allah, itu membawa sebuah pengharapan di antara bangsa Israel. Yesus yang berkata, "Akulah terang dunia." Kini Yesus mengingatkan juga kepada para muridnya, selama terang itu ada, percayalah kepadanya. Ya. Supaya kegelapan tidak menguasai dirinya. Nah, Yesus tentu, kenapa Yesus berbicara percayalah kepadanya, bukan percayalah kepadaku? Itu merupakan sebuah ungkapan, ya, bukan ungkapan yang bertentangan. Karena kalau kita membaca ayat Alkitab, mesti juga secara utuh, menyeluruh, dan juga melihat di bagian-bagian yang lain. Dengan demikian, di ayat yang ke-36, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, ini merupakan harapan selanjutnya. Ini ya bersifat dengan trust. Para murid diharapkan bukan sekadar percaya akan terang itu, percaya akan Kristus yang adalah terang, tetapi kemudian Yesus bagaimana mengharapkan dari para muridnya agar bagaimana hidup selaras dengan apa yang Yesus kehendaki, hidup menjadi terang. Kita diingatkan tentang ada seorang akrobat bernama Charles Blondin. Ya, seorang akrobat yang berjalan pada sultas tali. Dia bertanya kepada para hadirin, "Percayakah kamu bahwa aku bisa menggendong seseorang?" Hadirin tentu mengatakan percaya. "Baik, kalau engkau percaya, bersediakah engkau digendong olehku?" Dan banyak orang terdiam, hingga satu orang yang mau bersedia untuk digendong. Siapakah dia? Dia adalah Henry Corcott, manajer dari Charles Blondin. Sang manajer dari Charles Blondin ini kok mau digendong oleh Charles Blondin? Dia mengatakan, karena aku sudah melihat, karena aku sudah bersama-sama dengan Charles Blondin bertahun-tahun. Dan aku bersedia untuk dibimbing, digendong oleh dia. Demikian juga di dalam kehidupan kita, ketika kita percaya kepada Kristus yang adalah terang, Yesus mengharapkan tidak hanya stop berhenti sampai di situ, tetapi juga bagaimana dalam keseluruhan hidup kita menjadi terang bagi orang lain. Fransiskus Assisi mengingatkan kita, jadilah kita pembawa terang di mana ada kegelapan. Artinya lewat ucapan kita, lewat perbuatan kita, lewat sikap kita, diharapkan menjadi terang, meneladani Kristus.
Sebuah lagu di dalam Kidung Jemaat 424 mengingatkan kita tentang juga kehidupan yang bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita percaya bahwa Yesus adalah terang dunia. Tapi juga kita diminta untuk mempercayakan diri kepada Tuhan dan juga kehidupan kita menjadi terang bagi orang lain. Pertanyaannya adalah sejauh mana nih perkataan kita, tingkah laku kita, kehadiran kita menjadi terang bagi orang lain. Saya diingatkan bagaimana terang itu menjadi juga berdampak bagi masyarakat. Di dalam pekerjaan, di masyarakat, di pelayanan, di keluarga. Tuhan mengharapkan kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Mari kita menutup di dalam doa. Ya Kristus Tuhan Allah kami, terang dunia. Mampukanlah kami menjadi terang dimanapun kami berada. Di keluarga kami, di dalam pekerjaan, di masyarakat, di dalam pelayanan, mampukanlah kami sepenuhnya menjadi terang. Tuhan, kami hendak berdoa untuk, secara khusus kami hendak berdoa Tuhan, untuk warga Ukraina. Kiranya Tuhan perang segera berhenti. Karena apapun alasannya, ketika ribuan manusia menjadi korban, Tuhan, peperangan adalah hal yang membawa kegelapan hidup, bukanlah membawa terang. Tuhan yang juga kiranya menolong kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam pekerjaan. Tuhanlah yang juga tetap memberikan semangat, pengharapan, sukacita, dan kami pun dapat membagikan semangat, pengharapan, sukacita kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.